debat yang dilarang adalah miro, bukan jidal. Miro itu debat untuk mencari menang sendiri. Jadi bukan mencari kebenaran, itu yang dilarang. Kalau ada kata-kata jidal yang dilarang dalam agama, itu jidal dalam arti miro tadi itu. Wailah jidal itu termasuk perintah Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perintahnya. Jadi dialog atau debat, lebih tepatnya debat yang memang sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan bentuk aslinya, nggak masalah. Berdiskusi satu misal dengan orang yang tak layak untuk diajak diskusi, sia-sia, itu dilarang. Jadi artinya siapapun yang bisa diajak untuk beradu argumen, ya, dengan tujuan mana yang benar akan dia terima, salah dia mau menerima kesalahan, silahkan terbuka lebar untuk dialog. Salah satunya soal ketuhanan. Konsep ketuhanan sama seperti itu, bisa saja dibuka. Kita bahas. Karena memang ada peluangnya untuk dibahas. Dimana setelah kita sampai pada kesimpulan bahwa ada yang namanya Tuhan sebagai sebab utama dari terciptanya segala sesuatu di jagat raya ini, dan bahwa dia adalah esa, tidak akan membuka peluang ada kemungkinan dua dalam dirinya, karena kesempurnaan mutlak tidak meniscayakan dualisme. Kesempurnaan mutlak itu hanya tunggal, bahkan dibayangkan dia lebih dari satu pun tidak bisa. Antum contoh fisik saja lah, analogi fisik saja. Kalau antum katakan saya sedang membayangkan samudra yang tak terbatas. Ya. Kalau antum katakan saya bisa membayangkan samudra yang tak terbatas, padahal itu terbatas dalam benak antum kan. Antum ciptakan samudra dalam benaknya antum, kemudian antum kasih embel-embel, apa itu tak terbatas. Oke. Coba bayangkan dua samudra yang tak terbatas, nggak bisa kita. Ketika membayangkan satu samudranya, tidak ada ruang untuk yang kedua. Tidak ada ruang untuk yang kedua. Ketika muncul ruang yang kedua, berarti yang pertama itu dengan sendiri terbatas. Karena ada yang kedua masalahnya. Dengan adanya ini bukan itu, ini terbatas berarti. Kan begitu ya? Hadza ghairu dzak, misal. Berarti ketika ini bukan itu, ini dengan adanya itu dia terbatas. Bahkan manakala kita membayangkan fisik saja, meskipun dikasih label yang tak terbatas, masih terbatas. Lalu bagaimana dengan yang tanpa fisik sama sekali? Yaitu Allah SWT. Karena bahkan untuk dibayangkan pun tidak bisa. Karena apa yang kita bayangkan itu hasil karya benak kita. Berarti ia dibatasi oleh benak kita. Meskipun kita kasih label ini adalah Tuhan, salah kaprah. Karena Tuhan bukan hasil karya. Dia pemilik karya, dia pencipta segala-galanya. Ini yang pertama. Kalau kamu bisa memposisikan bahwa satu-satunya ma'bud adalah aku, tugasmu sebagai manusia, dan kamu berusaha untuk menampilkan jejak kesempurnaan akan mudah tercapai. Imam Husain salamullah alaihi di Karbala mengucapkan kalimat itu. La ma'buda siwak. Dalam posisi di mana beliau sangat terjepit, beliau berdarah-darah, beliau mengatakan dalam posisi seperti itu, beliau mengatakan tidak ada sesembahan selainmu. Mungkin kita bisa menyembah Allah dalam keadaan lapang, tidak ada ancaman, nyaman, royet kita ibadah soli, royet, enak semua kita lakukan. Tapi apakah kita akan beribadah seperti itu manakala kita mendapat ancaman dari luar? Bisakah kita di bawah tekanan ancaman musuh kita masih bisa khusyuk sholat? Yang ditampilkan oleh para jawara dan ksatria Karbala itu, dalam posisi sulit itu mereka masih bisa sholat. Masih bisa sholat. Dalam posisi yang sangat-sangat terpepet, terjepit, di bawah tekanan, hinaan dan sebagainya, masih ingat Allah. Antum kalau baca, mengapa Imam Hasan al-Mujtaba sampai mau menaikkan perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kondisinya sangat berat. Dalam satu kajian saya sampaikan bahwa sikap yang paling bijak saat itu adalah mengambil keputusan untuk berdamai dengan Muawiyah. Mengapa? Karena umat tidak punya kelayakan untuk dipimpin. Umat sudah larut dalam urusan dunia mereka. Keimanan mereka
bercampur dengan urusan dunia mereka. Artinya keimanan mereka itu parameternya adalah kepentingan pribadi mereka. Iman saya akan saya jaga atau tidak tergantung materi saya terjaga atau tidak. Pamor saya aman atau tidak. Keluarga saya aman atau tidak. Kalau ini tidak aman, ya iman saya harus ikut. Dimaklumilah saya, kalau saya saat ini tidak sholat duluan, misal. Dimaklumilah kalau saya saat ini tidak bisa ikut antum, wahai Imam Hasan, misal. Tahulah kita masih lemah. Orang semacam ini, menghadapi orang semacam ini apa yang harus dilakukan? Harus berani mengambil sikap yang mana sikap tersebut bisa jadi menuai cemooh. Menuai cemooh, biar enggak apa. Itu diambil oleh Imam Hasan. Bahkan orang terdekat beliau sendiri sampai bertanya, kenapa antum kok mau berdamai? Wong kita benar katanya kok. Ini berat. Tapi berani mengambil sikap.